Aduh, buset suara lo. Akhirnya. Nah, gede ya. Hai. Lagi ngapain lo, Im? Oh, gambarnya nggak lagi ini tadi lagi apa sih tadi? Lagi di situ lagi depan lagi habis sholat. Oh, habis sholat. Udah kelar kan tapi sholatnya? Udah dong. Oke, oke, oke. Apa kabar sih? Semua orang menanti-nanti hari ini Baim beneran jadi live atau enggak? Iya maaf. Jadi. Apa kabar, Im? Baik dong, aku Mbak Susan. Aduh, Gila, dia selalu manggil gue Mbak Susan loh, Mbak harusnya Susan. Susan ya. Padahal nama gue di handphone lu apa? Coba kasih tahu. Susan. Nama, Udah gede mau jadi apa? nah itu dia, namanya Susan Bahtiar di teleponnya, di handphonenya Baim Wong. Susan kalau gede mau jadi apa? Tahu nggak yang itu Jadi apaan? Itu tahu nggak apa? apa? Yang Boneka mana? Susan. Ya tahu Boneka lah, Susan. Oh, tahu tahu ya ya. lah. Kayaknya umurnya tuaan gue daripada tuaan lu deh, Im. Oh iya benar benar benar. Im, Iya Mbak Susan apa? Iya. jadi kemarin ini kasih penjelasan dulu dong. Kenapa lu tiba-tiba nggak hadir beberapa minggu yang lalu? Semua orang tuh Lupa menanyakan. apa lagi? Nggak ada alasan kecuali lupa. Nggak Lupa ada ya. alasan kecuali lupa. Padahal Terus apa itu? abis gue IG live, lu tuh IG live loh. Masa? Yang mana? Iya, EJ Live apa? iya jadi EJ abis Live gue itu giveaway ya? iya kali, iyalah kali. Karena Iya. gue bilang gini, Caca Baim nggak hadir. Terus Caca bilang, hah? Dia lagi IG live sekarang. Iya, jadi kemarin itu alasannya tepat tuh ketika aku lagi mau apa, kan namanya Mas Susan juga. Ini apa ya? Pas aku klik, astaga, aku bilang udah mau ngomong apa, bingung aku juga. Cuma bisa bilang minta maaf, tapi udah 10 menit aku udah live, bingung lah mau ngomong apa. Dan ini kan handphonenya tahu sendiri sudah nyebar kemana-mana. Oh gitu. Iya, Jadi, jadi aku silent terus, nggak pernah nyalain. oh, jadi handphone lu yang bener kasih tau gue dong yang mana. Jangan handphone yang udah Nanti kesebar. aku kasih nomor teleponnya ya, nanti aku kasih lagi ya. Ya, ya. Oke. Terus, Hai. jadi sekarang sibuk apa? Selama pandemi ngapain aja sih? Mbak Imong, kayaknya masih jalan terus nih. Aku pandemi itu paling kerja, terus ngapain lagi ya kecuali Masa pas kerja. selama pandemi kemarin itu nggak stay at home emangnya? Masih kerja di luar, tapi swabnya rajin banget seminggu sekali. Oh gitu. Jadi Hmm. dari bulan Maret itu yang Indonesia udah mulai lockdown PSBB itu lo masih kerja? Kerjanya kalau sekarang kan untungnya kan kalau vlog itu lebih ke ya udah kalau misalnya pandemi family, tapi kan ada acara TV yang kadang-kadang kita harus keluar ya. Waktu itu Mm-mm. juga menanyakan ke TV gimana ya baiknya, dan akhirnya ya protokol yang 3M itu selalu jaga, kayak masker, cuci Oke. tangan, menjaga jarak selalu di mana-mana. Mm-mm. Jadi tapi kita menjaganya juga seminggu sekali kita swab terus supaya ya aman. Gitu. Tapi kan lu kan ada anak ya, ada si Kiano. Nggak takut tapinya. Sebenarnya sih kalau aku prinsipnya itu menjaga banget, tapi kembali lagi ya imun sama mungkin apa yang dibilang keyakinan, kepercayaan ya. Hmm. Kadang-kadang emang nggak ada pikiran sama sekali untuk bakal kena atau nggak apa, itu ngebantu banget sih dibandingkan kita Mm-mm. dengan keluar udah takut banget ya. Think Jadi malahan positif ya. iya, malah kebanyakan orang kadang-kadang kalau begitu kena. Jadi kadang yang suka berpikiran seperti itu Paula sih. Paula kadang-kadang suka aku tuker, hati-hati nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan, Hmm. kalau aku juga di luar juga parah banget kok istilahnya. Kalau ngelihat aku di luar juga, orang disuruh jauh, habis itu masuk mobil disemprot lagi, semprotannya juga beda. Jadi memang kita menjaga, tapi untuk pemikiran, apalagi di luar kan kadang-kadang orang mau salaman, bingung juga. Kadang-kadang Mm-mm. kita udah gini, dia nyosor nggak mungkin kita ini ya, di situ udah berpikiran, ya udah lillahi ta'ala aja deh. Ya, kita mau gimana, bingung. Itu juga, tapi selalu menjaga protokol tuh, ya jaga banget lah. Mm-mm. Oke, Im, kalau di IG gue kan nyantai-nyantai aja nih ya. Sebenarnya kan kita kan pengen taunya nih, Mbak Im Wong gitu loh. Kalau followers lu yang
wah yang tergila-gila sama lo pasti udah tahu jalan hidup lo lah istilahnya gitu kan. Heeh, Bener gak? heeh. Nah, tapi kan mungkin di followers gue apa namanya? Mungkin beda gitu. Secara umur kita kan bedanya udah hampir 10 tahun. Enggak deh, enggak nyampe 10 tahun sih. Kayaknya lu lahir 81 ya? Cuman satu. Iya, gue kan 73. Jadi ya beda 8 tahun lah. Beda 8 tahun mungkin dunianya juga beda. Nah, mereka juga mungkin mau tahu sih sebenarnya Mbak Im Wong gitu loh. Awal mula sebenarnya lo tuh di dunia entertainment sebenarnya mulai dari apa sih, Im? Oh, awal mula itu ditawarin sama orang lagi di mana di mall tahun berapa itu ya 2000 nggak salah. Mm-mm. Ditawarin di Multivision pertama itu Mm-mm. sinetron, habis Mm-mm. itu singkat cerita mulai sinetron 2001, habis itu sama Raffi. Dia Mm-mm. juga baru Oh, mulai. oh gitu. Tahun 2000-an tuh. Iya, barengan barengan sama dia. Oh, Terus oke. habis itu 2003 berhenti gara-gara ngerasa nggak nyaman lah, ngegrogian terus. Masa sih Nervous lu terus bisa kalau ditonton. grogian? Iya bener, kayak nggak nyaman lah di Serius. depan kamera. Akhirnya ya udahlah, berhenti aja. 2003 ngapain kita ngelakuin kerjaan yang kita nggak suka gitu loh, tapi dapat uang banyak tapi nggak suka, ngapain, akhirnya berhenti lah. Nah, mulai lagi 2005, 2006, dan itu baru belajar yang namanya acting itu apa, buku, beli semua waktu itu nemuin tempat buku bagus itu di tim ya, buku lama semua di tim. Heeh, heeh, heeh. Mm-mm. Gila, jadi seorang Mbak Im Wong tuh belajar acting nih ceritanya dulu. Sampai belajar. Belajar, itu Tapi otodidak, Im. belajar banget. Enggak, waktu dulu belajarnya tuh benar-benar nyari, ternyata kan di Indonesia itu memang minim banget ya pengetahuan mengenai acting, itu buku aja sampai nggak ada ya, sampai saya Mm-mm. hafal. Oh, buku yang paling bagus itu persiapan seorang aktor lah, buku biru itu Stanislavski. Cuman satu buku itu yang jadi panutan saya sih untuk acting, dan akhirnya setelah beberapa tahun adalah namanya Eka Sitorus, habis itu juga di Repeated buat. Saya ikut Mm-mm. semua, Mm-mm. Oh ya? mau tahu mereka tuh eh, acting itu menurut mereka itu seperti apa, latihannya bagaimana, dan setiap orang itu beda-beda. Pernah Mm-mm. siapa bilang ya, pokoknya kalau misalkan belajar acting juga hati-hatiin, karena setiap orang itu punya metode yang beda-beda. Takutnya ketika kita pakai metode yang itu nggak sesuai dengan kita, acting yang udah bagus jadi jelek gitu. Mm-mm. 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 Terus jadi selama lu jeda, kan lu mulai 2000, terus tiba-tiba Nah, berhenti. Nah, selama jeda itu hmm, ngapain? Lu bilang kan tadi kerja. Kerja yang lu nggak suka tuh kuliah, ngapain? Kuliah. kuliah, kuliah lagi, Oh, kuliah lagi. kuliah di Mustafa, Ambil? ambil Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi lucunya tuh Oh. salah, dari Atma, waktu itu Mustafa Komunikasi, yang di Atma itu Fakultas Ilmu Atma. Jadi di Atma dulu baru di Mustopo. Jadi di Atma itu jelek banget nilainya. Habis Serius itu lu pas anak sudah Atma? berhenti Atma. Oh iya, gue juga Habis anak itu Atma. oh masa Iya, gue lulusan Atma, Atma Jaya. susah banget, Masa sih? susah. Heeh. Pokoknya Terus? parah lah, waktu itu juga males. Dan 2003 itu ketika berhenti janji sama papa, janji deh IP-nya waktu itu bilangnya 3 waktu itu. Janji pengen 3, mau kuliah lagi tolong bayarin. Habis sudah kuliah lagi Mustopo, dan alhamdulillah 3 pas waktu itu IPK-nya. Tapi setelah itu dapat Oh ya? nggak punya uang, akhirnya kerja lagi. Oh, oke, oke. Nah, berarti awal 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 abis apa abis pertama kali itu sinetron doang apa udah film? Sinetron dulu. Belum, sinetron terus. Orang film orang sinetron susah banget masuk film. Oh ya? Masa sih? Susah, susah banget. Masa sih? Susah. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya sinetron itu direndahkan lah sama semua kalangan. Oh Jadi ya? tapi tidak menyalahkan sih, iya, karena sinetron itu sangat industri sekali ya, orang yang serius di situ juga kehitung lah pakai jari, dia yang Mm-mm. yang seneng banget sama acting itu siapa, terus juga yang mau cari uangnya doang siapa, terus atau enggak ya begitulah, karena sinetron gampang banget orang naiknya ya cuma dengan Ya, ya, main ya, ya.
dia mau gimana. Tapi orang ke film itu, orang film nggak percaya sama orang-orang sinetron. Jadi pas ada kesempatan tuh aku langsung ini aja, istilahnya kalau orang-orang yang punya apa kemauan untuk hebat tuh cuman kesempatan aja sih, dan kesempatan itu lama banget saya dapetnya, dan akhirnya ketika dapet udah bener-bener main yang bener-bener ya, yuk kita buktiin nih kalau emang kita bisa gitu. Akhirnya udah dari satu film ada yang lihat satu film, ada yang lihat satu film, ada yang lihat gitu. Dan film pertama tuh Dilema ya kalau nggak salah ya. Iya, Bukan? Dilema. Dilema. Waktu itu pertama kali film Dilema, langsung juga dapat penghargaan di situ. Habis itu dari Dilema langsung tuh nggak dikasih lagi main film sinetron lagi. Nah, habis itu barulah sebenarnya Mas Riri itu bener-bener ini loh, apa, sutradara yang gue incer banget dari dulu. Gue mau sama dia gimana caranya ya gitu. Oke. Nah, ini yang seru nih. Karena kan kita kan bareng main bareng di Bebas. Iya. Terus jadi Iya. awal mulanya lu di Bebas tuh gimana sih, lu ditawarin gitu? Tawarin. Jadi yang ditawarin juga banyak banget sih, dan itu pas waktu casting juga yang ada berdebat sama siapa si Ana ya, siapa Hana. yang kecil tuh, Hana. Ana berdebatnya ini karakternya gay, banci, apa apa nih gue Cowok bilang tapi kan. feminin aja gitu. Karena mainan beda-beda, gue nggak ngerti nih. Udah terus berdebat terus. Tiba-tiba nggak tahu kenapa yang dipanggil untuk kedua kali, gue dipanggil lagi kedua kali. Gue bilang nggak bisa, gue lagi di luar, nggak bisa ini. Ya, emang bukan jodoh kayaknya ya. Aduh, kalau gue mau banget bilang gitu sama si Bunda. Ya, bukan jodoh lah, nggak apa-apa lah. Tiba-tiba nggak pakai casting kedua, dia tetap mau. Ini kayaknya lo deh. Hah? Masa? Gue bilang. Udahlah, habis itu udah main. Lucunya tuh pas main tuh emang kita kan dari awal emang mau sama mereka yang mau tahu direct dia gimana, industri film dia itu membawanya seperti apa, marketingnya segala. Saya tuh suka belajar, benar-benar suka belajar orangnya, ngeliatin banget lah. Nah pas waktu itu ada satu momen lagi duduk sama Mbak Mira Lesmana di set yang awal, inget banget tuh set kantor yang ada yang waktu berantem sama situ ini. Nah iya, itu juga ntar gue mau tanya. Karena Indri udah sempat cerita waktu 2 minggu lalu. Jadi di situ sempat lagi ngobrol gitu sama Mbak Mira, ngomong semua tuh anak-anaknya lagi berdua. Saya tuh bener-bener loh cita-cita main di sini, dan gak kerasa udah panjang ngobrolnya. Ngomong apa gitu, agak-agak berkaca-kaca. Nggak tahu dia itu nganggepnya itu gua berlebihan atau enggak, tapi memang gimana ya kalau kita main sama orang yang didambain sama kita tuh